yadda'i dzalika. Cukup tetapnya adanya mereka itu, ya, dengan adanya syuhrah bagi orang yang mengaku terhadap hal yang demikian itu. Fa innan nasaba, maka sesungguhnya nasab, mimma itu termasuk perkara yathbutu bil istifadhah, yang bisa ditetapkan berdasarkan istifadhah atau surah wal istifadhah. Illa ayyasbuta ma yukhalifuhu, gitu loh. Kecuali, ya, telah menetapkan apa yang menyelisihi daripada syuhrah istifadhahnya. Jadi syuhrah istifadhahnya itu akan batal apabila menyelisihi penetapan daripada yang bukan syuhrah istifadhah. Akan batal. Wa taqabbala syahadatu ba'dihim li ba'din, dan diterimanya persaksian sebagian dari mereka li ba'din terhadap bagian yang lain. Nah, yang perlu Anda tekankan di sini begini ya, dalam kitab Ibnu Hajar yang ini ya. Fa innan nasaba, maka sesungguhnya nasab, mimma itu termasuk perkara yasbutu yang bisa terisbat bil istifadhati, berdasarkan syuhrah wal istifadhah. Illa, kecuali ayyasbuta ma yukhalifuhu, jika menetapkan ma yukhalifuhu, apa yang menyelisihi daripada syuhrah istifadhahnya, ya. Nah, sekarang begini, kalau Anda mengatakan Ba'alawi itu sahih nasabnya berdasarkan syuhrah istifadhah, ya, maka syuhrah istifadhahnya mulai kapan itu? Mulai ada. Gitu loh. Karena apa? Sebentar dulu. Karena dari zaman hidupnya Ahmad bin Isa, ya, itu tidak dikenal putranya Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah, Ubaidillah ataupun Ubaid. Dan di situ ada yang disebut dengan illa ayyasbuta ma yukhalifuhu. Siapa? Kitab abad kelima, Muntaqilatul Talibiyah. Kemudian kitab abad ke-6, Syajaratul Mubarakah, yang sudah mengisbat jumlah keturunan daripada Ahmad bin Isa itu cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Maka apabila ada orang zaman sekarang mengatakan berdasarkan syuhrah istifadhah nasabnya Ba'alawi itu bersambung kepada Ahmad bin Isa melalui Ubaidillah, itu sudah batal berdasarkan pernyataan Ibnu Hajar dalam kitab tadi yang saya sebutkan itu. Itu di halaman ke-46 tuh. Wa yakfi fi thubuti kaunihi minhum wujudu syuhrati liman yadda'i dzalika. Fa innan nasaba mimma yathbutu bil istifadati illa ay yathbuta ma yukhalifuhu wa taqabbala syahadatu ba'dihim li ba'din. Itu Ibnu Hajar tuh. Gimana itu Bang Mas Tuan? Artinya pernyataan Ibnu Hajar itu sejalan dengan kitabnya Khalil bin Ibrahim yang menyatakan bahwasanya wa syartu i'timadir ruq'ah alla takuna mukhalifatan lil usuli. Ya. Kemudian syarat daripada syuhrah istifadhah dalam kitab Muqaddimat itu alla yakuna laha ma yu'ariduha min ruq'atin qat'iyyatid dilalah. Artinya syuhrah istifadhah tidak boleh bertentangan dengan catatan kitab-kitab yang terdahulu. Itu kan menurut panjenengan pengertiannya semacam itu tidak Loh. apa? Kok menurut panjenengan? Ya, Tadi ditanya sama Denmas, sampean bisa membedakan nggak pendapat saya dengan pendapatnya kitab? Itu pendapatnya Ibnu Hajar. Kok pendapat Iya, saya? Loh, maksudnya kan panjenengan baca terus pengertian yang sampean ambil kan semacam itu kan? Kan gitu baru saja. Oke, sekarang saya tanya begini. Oke, sekarang saya tanya begini. Coba sampean artikan ini ya, lalu sampean pahami. Ya. Ya.
Wa yakfi fi thubuti kaunihi minhum wujudu syuhrati lima yadda'i dzalika, itu di halaman 46. Mimma yathbutu bil istifadati illa ay yathbuta ma yukhalifuhu. Bagaimana mengartikan itu? Kecuali surah istifadah itu tetap dipakai kecuali ada yang memang penetapan yang membedai surah istifadah itu tadi kan gitu. Lah Ya. iya benar kan? Lah berarti kan begini. Yukholif dalam nasabah alawi itu apa? Lah tadi saya sudah sebutkan Pak, di abad keempat itu tidak ada Pak yang mencatat bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Lalu di abad kelima itu ada yang mencatat putranya Ahmad bin Isa cuma 3. Ya. Di abad keenam juga tercatat nasabnya putranya Ahmad bin Isa itu cuma 3. Itu sudah isbat 3 orang anaknya itu. Lalu kalau ada orang yang mengaku bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah berdasarkan surah istifadah, maka surah istifadahnya batal karena menyelisihi apa yang sudah diisbat dari selain metodologi surah istifadah gitu loh. Terus berarti Itu bukan pendapat saya Pak. Iya. Itu pendapatnya ahli nasab itu. Lah iya, itu pendapat ahli nasab, paparannya semacam itu yang diambil kesimpulan oleh panjenengan semacam itu kan gitu. Artinya panjenengan itu Oke, kan lalu tadi kesimpulan- kembali bahwasannya yang dimaksud ma yukhalifuhu itu kan kutubul qadimah kan gitu, jenengan. Lalu apa? Kalau bukan kutubul qadimah apa coba yukhalifuhu? Menurut saya tidak harus penetapan nasab itu tidak harus ada kutubul muqaddimah tadi, kutubul qadimah Loh, tadi. enggak, saya nanya ma yukhalifuhu itu apa maknanya kalau bukan kutubul qadimah? Ya sesuatu Apa? ya, ahli nasab yang membedai gitu. Mana ada kalimat yang membedai di situ? Ma itu apa, Pak? Ma itu bukan ahli nasab, Pak. Ayya illa ayyasbutama. Dengarkan dulu nih. Illa ayyasbutama yukhalifuhu. Kalau itu diartikan ahli nasab, Pak, illa ayyasbutaman yukhalifuhu harusnya. Ini ma, Pak. Kok diartikan orang? Ya bisa. Artinya di situ Pak ya, gini Pak ya, cara memahaminya begini ya Pak ya. Yang dibahas tadi itu kan, fa innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah, ya kan? Sesungguhnya nasab itu adalah bagian dari perkara yang bisa terisbat bil istifadah berdasarkan surah istifadah. Ini bicara metode Pak, gitu loh. Illa kecuali ada metode lain yang telah menyelisihi daripada pengisbatan nasab berdasarkan surah istifadah. Jangan bicara nasabah. Nasabah itu kan orangnya, ini bicara metodologinya, gitu loh. Kok lari ke nasabah sampean? Tak baca lagi ya, biar sama paham ya. Nih, tak baca lagi. Fa innan nasabah, maka sesungguhnya nasab mimma itu adalah bagian dari perkara yasbutu yang bisa terisbat bil istifadati berdasarkan metodologi syuhra wal istifadah. Iya. Berarti ini bicara metodologi kaifiyah. Illa kecuali ayyasbuta ma yukhalifuhu, kecuali ada metodologi lain yang menyelisihi daripada surah istifadah, gitu loh Pak. Nah, metodologi lain yang menyelisih surah istifadah ini apa? Ya kitab-kitab ulama nasab yang terdahulu. Kenapa kok saya berani mengatakan begitu? Iya, karena di dalam kitab Muqaddimat itu ada kaidah Pak. Idza ikhtalafa nasabani bil wasaid, apabila ada dua catatan nasab yang bertentangan satu dengan yang lainnya, ukhida bil aqdamis sahihi, maka yang lebih tua itulah yang dianggap benar, gitu loh. Karena secara logika keilmuan, ya kan, yang di bawah ini mengikuti yang di atas, bukan yang di atas mengikuti yang di bawah.
itu tadi ma yukhalifu itu metode apa ahli apa orangnya, Gus? Loh, menurut sampean bagaimana cara mengartikannya coba? Menurut saya, Ya, ya coba baca lagi itu. apa? Ma yukhalifuhu itu ndak harus ke yang kodima, Gus. Ya terus kemana? Karena apa? Kalau yang harus apa melari ke yang kodima itu banyak nasab-nasab yang terputus, Gus. Gitu loh. Kata siapa? Lah iya, nasab-nasab yang terdahulu termasuk nasab Contoh? Nabi juga kan tidak ada catatan itu. Ya Kok kan? lari ke nasabnya Nabi itu gimana sampean ya Allah ya Rabbi ya Karim? Nasabnya Nabi itu bil wahyi, Pak, dengan wahyu. Itu sebentar. La Itu ilaha ada catatannya. illallah Muhammadur Ada Rasulullah. catatannya apa enggak? Kok disamakan dengan nasab Nabi? Enggak ada Siapa? catatannya enggak? Apa nasabnya Nabi mulai ini Nabi ini apa sampai ke Nabi Adam ada catatannya? Ada catatannya enggak? Oke, begini ya, saya jelaskan ya, supaya kamu Ya. agak pinter dikit ya. Iya. Makasih. Itu Oke, akan kita. dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, itu dijelaskan begini. Fa innahu ma thabata bil yakin fa huwa khilafus shawabi. Maka apapun yang ditetapkan berdasarkan keyakinan, maka itu menyelisihi kebenaran. Kebenaran. Wa yustathna min dzalika. Dan dikecualikan dari yang demikian itu nasabu Rasulillah SAW, nasabnya Rasulullah SAW, alladzi sabata bil yakin, yang mana nasabnya Nabi itu ditetapkan berdasarkan keyakinan. Kenapa? Li'anna fihi wahyan, karena nasabnya Nabi itu berdasarkan wahyu. Jadi jangan kau samakan dengan nasabnya Ba'alawi, gitu loh. Makanya saya katakan biar pinter kamu, gitu loh. Gini Kok berdasarkan wahyu kok di Nah, wahyu itu kan kalau kata wahyu Al-Qur'an kan ada sekarang itu kan ada maktab Usmani ya. Wah, ambu ngaji kedua yang menasab ngaji kedua. Nah, jangan langsung Belajar tapi ngeyel. Mana juga saya lama-lama dengernya. Nah, gini, izin masuk ya. Yang ibarat yang dibaca Gus Hasan, coba dipahami di situ loh. Tuh Hida Al-Qudum itu coba jenengan pahami. Jangan ke nasab yang lain dulu. Kalau Anda masih belum paham ibarat itu, jangan lari ke buat perbandingan dulu. Pahami itu ibarat dulu, baru nanti kalau jenengan sudah paham, baru nanti cari perbandingan. Gitu, Pak. barusan tadi itu kan tidak ada al-qadimah tapi ma yukhalifuhu itu loh, ma yukhalifuhu. Ya, lanjutannya itu loh, La lanjutannya. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya Sekarang dapat- begini loh Pak ya, sampean itu kok bebel banget ya pemahamannya itu. Coba sekarang gini deh, kamu kan yang menunjukkan kitab itu, coba baca ibaratnya, coba baca ibaratnya. Saya jangan-jangan kamu tidak pegang kitabnya gitu loh. Coba baca ibaratnya itu. Ya. Coba baca kitabnya itu. Wa makna suhrati anta dawala al-akhbaru min jama'at. Mana itu di halaman ke-40 berapa itu? Yang kamu baca tadi itu kan yang saya baca itu kan di halaman ke-46. Ya. Coba baca itu, wa yakfi fi thubuti kaunihi minhum wujudu syuhrati liman yadda'i dzalika fa inna nasaba mimma yathbutu bil istifadati illa ay yathbuta ma yukhalifuhu. Kan itu yang dibahas gitu loh. Itu halaman 46 47. Coba kamu baca itu. Itu kan dalam kitab Al-Jawabul Jalil ala Hukmi Baladil Khalil karya Ibnu Hajar Al-Hayta'a Al-Khalani. Coba baca itu, kan sampean yang ngasih kitabnya itu di halaman 46 47 itu, baca. Khalil. Dor. Kan sampean yang ngasih rujukan kitabnya itu Bang Mas Tuan. Iya. Namanya Kitab Jawabul Jalil halaman 46 47.
Gitu loh, karya daripada Ibnu Hajar Al Asqalani. Ya, coba langsung lanjut dulu. Saya khawatirnya sampean nggak pegang kitabnya itu, gitu loh. Baca dulu. Sebentar. Jangan lanjut, baca dulu. Ilmun nasab. Ini ya. Kita kan tadi membahas masalah surah istifadah itu ya, Gus. Tadi Lari kamu ke sini. tunjukkan kitabnya, ngapa lari? Itu baca halaman 4647. Dari wayakfi itu loh, wayakfi. Oh. Ibarat itu biar paham dari atasnya itu kan al-mas'alatu rabi'atu dari atas saja. Hal yasbutu kaunuhum itu dari situ aja. Kalau udah bisa baca ngomong. Innan nasaba Dan mimma kelamaan. yasbutu bil Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma Itu. yukhalifuhu. Ya coba itu sampean artikan gimana itu coba. Innan nasabah, sesungguhnya sebuah nasab, mimma itu bagian sesuatu yasbutuh yang tetap bil istifadati dengan ke surah istifadohan. Itu kan menjadi tetap kan itu. Yasbutuh itu jadi tetap gitu ya. 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 Lalu illa Bil istifadah illa ayyas buta ma yukhalifuhu, kecuali harus tetap sesuatu, adanya penetapan sesuatu yang bukan kecuali jika tetap nasab tersebut ya kan dengan ma yukhalifuhu ini berarti lawan daripada istifadhah. punya itu kembali ke Gitu mana? loh. Nah iya gini loh bang ya, yang dibicarakan di situ itu kaifiyah bang. Nasab itu bisa tetap ya dengan kaifiyah syuhra istifadhah, kecuali ada kaifiyah lain yang membatalkan itu, gitu loh. Nah kaifiyah lain yang membatalkan itu apa? Saya tidak lari dari nasi saya awal, yaitu karena tidak ada catatan ulama-ulama nasab terdahulu, maka syuhra istifadhahnya jadi batal, gitu loh bang. Lah iya Gus, isinya ma itu ke kitab muqaddimah kan. Menurut jenengan gitu apa yang lain Gus? Nah terus kemana kalau bukan ke sana? Mau kemana coba? Di depan itu apakah ada penyebutan al-kutubul qadimah, apa ada itu penyebutannya? Jangan tertawa lah, jangan tertawa. Saya itu maaf, saya itu membicarakan marjuk domir. Gini loh Pak ya, begini Pak ya, sampean Ya, itu Pak. kenapa ditertawakan? Kita ini semua santri di sini Pak. Lora Mamas ini alumni Sidogiri Pak. Ya, Meteor ini sama Pak ya. Gitu loh. Santri semua ini Pak. Ini Yasir Umaro ini pengasuh pondok pesantren di Jambi Pak, gitu loh. Jadi begini Pak caranya memahami itu Pak ya. Karena di situ itu berbicara kaifiyah, ya kan? Maka yang menyelisihi kaifiyah daripada surah istifadhah ini apa? Kaifiyah nasab itu kan ada 4. 1 surah istifadhah, yang kedua kutubun nasabin al-abdal, gitu loh. Nah berarti kalau nggak surah istifadhah berarti kutubun nasabin al-abdal. Nah kutubun nasabin al-abdal ini apa? Kitab-kitab nasab yang tertulis sejak zaman dahulu secara berkesinambungan, gitu loh Pak. Ya itu kan metode penetapan nasab kan seperti itu, Gus. Apakah tidak dipilih salah satunya saja itu sudah cukup gitu? Lah makanya itu kan kalau surah istifadhahnya itu ya kan bertentangan dengan metodologi yang lain maka batal. Itu pendapat Ibnu Hajar Pak. Kenapa Fa innan Ibnu Hajar nasaba sendiri? mimma Ibnu Hajar sendiri kan Muhammadur Rasulullah. Ibnu Hajar sendiri kan mengakui nasab Alawi itu nyambung pada Rasulullah. Mana ada Ibnu Hajar mengakui nasab Alawi itu, mana ada. Jangan lari ke sana dulu, ini selesaikan dulu. Iya. Sampean kok sering lari kemana-mana itu loh.
Allah. Ini kitabnya Ibnu Hajar Al Asqalani, bukan Al Haytami. Yang sampai itu Al Haytami, beda bang. Nah, iya Beda. beda. Ini kita bicara Asqalani loh. Asqalani. Sampian yang membuat rujukan itu tadi. Sekarang lari ke Ibnu Hajar Al Haytami gitu loh. Nanti dulu itu, ini selesaikan dulu Asqalani ini gitu loh. Ibnu Hajar Al Asqalani itu dalam kitabnya Jawabul Jalil di halaman 46 sampai 47 itu berkata gitu loh, wa yakfi fi thubuti kaunihi minhum wujudus syuhrati liman yadda'i dzalika. Ya kan? Cukuplah di dalam penetapan nasab, ya kan? Nah, minhum dari mereka, kaunihi itu ke masalah ini ya, apa namanya? Masalah apa itu ya, lama saya? Bani Tamim ya. Jadi kembali. Adanya mereka itu minhum, bagian dari Bani Tamim ya. Jadi berarti Wujudus mimma syuhrati, yasbutu bil adanya istifadah. kemasyhuran lima yadda'i dzalika, bagi orang yang mengaku sedemikian itu. Lalu lanjutannya fa innan nasaba, karena sesungguhnya nasab mimma itu adalah bagian dari perkara yasbutu yang bisa diisbat bil istifadati, berdasarkan syuhra istifadah, illa, kecuali ayyasbuta ma yukhalifuhu, apabila ada yang menetapkan nasab itu dengan metodologi yang lain gitu loh. Ya, itu kan menurut jenengan pengertiannya semacam itu ya kan. Loh, kok menurut Gini, jenengan kalau saya menurut itu jenengan mentranslate, gimana? Pak? Gini aja. Kalau menurut panjenengan tuh gimana? Ayo. Biar enak. Kok menurut jenengan itu balikan ke gimana? Mas Tuan. Kalau tidak sependapat dengan guru Gus Hasan, nah lah menurut Mas Tuan tuh bagaimana? Kalau nggak sependapat, coba kamu yang jelaskan. Monggo. Ya tadi itu, karena apa? Saya itu kan mempertanyakan ma yukhalifuhu itu ma atau isi ya kan, hu itu kembali kepada isi daripada ma itu kan katanya itu kitab ya, itu catatan atau ahli nasab kan gitu. Yang jelas begini, yang jelas emak ini tidak bisa untuk ke orang gitu aja sih. Yang si mausul yang umum itu ma dengan man. Kalau man itu bisa ke orang, kalau emak itu jelas bukan orang. Itu aja sih. Ya Allah. Baru akilin. Iya dikenal, ayo diperjelas sanggahannya terhadap Gus Hasan, diperjelas. Jadi yang benar bagaimana? Menurutmu bagaimana? Menurut aku itu ya Monggo. apa? Ya terus. Ya metode nasab itu, metode nasab tadi itu. Nah, ya ma itu isinya apa? Kalau sampean tidak sepakat dengan saya bahwasanya ma itu isinya adalah kutubun nasabinal abdal, lalu apa menurut sampean? Apa? Kalau orang menyangkal itu kan punya alasan, Pak, bukan hanya diam gitu loh. Sebentar, Gus. Saya itu kurang sepakat memang kalau kutubul abdal itu. Jadi kalau sampean tidak sepakat, berarti sampean punya pendapat lain. Apa pendapat sampean di situ? Gitu loh. Jangan diam gitu. Ya diam ini berpikir. Satu, Nah kalau berpikir Dua. ya jangan berdiskusi, Pak. ini menyalahkan Berdiskusi tapi kok nggak masih tahu, mikir itu gimana? nggak tahu jawabannya cemana itu. Dacan. Itu kan membahas tadi itu kan surah istifadah illa ma yukhalifu. Yang menurut saya itu adalah sesuatu yang menyalahi daripada kesuruhan dan keistifadohan. Itu menurut saya gitu. Apa? Apa sesuatu itu? Lah maksudnya kalau memang tidak ada catatan dan tidak ada surah istifadah ya memang tidak benar nasabnya gitu. Akan tapi kalau ada surah istifadah meskipun tidak ada catatan al-qadimah itu tetap nasabnya gitu, Gus. Menurut saya gitu. Biar mau jadi orang Mas. Mau jadi kitab jadi orang Mas. Nggak tahu, saya pusing juga. Aku bisa baca kitab kok, Jang. Pusing saya.
Apa saya semucat saya baca kitab? Saya ini paling bodoh di sini, justru nggak bisa baca kitab saya ini. Saya nggak bisa sampean gitu loh. Saya itu selama ini di framing nggak bisa baca kitab gitu loh. Oh, kalau Saya saya nggak bicara sampean gitu loh. kalau saya mengagumi kalau baca kitabnya Gus Hasan. Nah itu Gus, menurut saya gitu, menurut jenengan gitu. Menurut saya itu mayu khalifuhu itu tidak menyalahi kesuruhan dan istifadohan gitu loh. Tidak ada apa? Memang Tidak tidak menyalahi itu mana manafinya mana Pak? Di situ nggak ada manafi Pak. Di situ nggak ada harfun nafi Pak. Siapa yang bicara harfun nafiyah? Loh, barusan sampean mengatakan tidak menyelisih. Illa ma yukhalifu. Apa itu tadi itu? Karena apa Gus ya? Karena ada ibarat yang di lain ya. Mana nih? Dalam kitab apa pengertian daripada syuhra istifadah itu ya? Pengertian dalam kitab lain itu syuhra istifadah itu adalah sesuatu yang memang beritanya itu menyebar luas sehingga terus gimana? Lanjut, jangan berhenti. Ya wong saya mau bicara tadi digitukan saya berhenti tan. Saya kan orang Ini bodoh. Bang Sabudin baru naik Pak. Baru naik itu kan pasti ada suara Pak. Sampean ini kayak orang nggak pernah naik TikTok. Sampean ini gimana sih? Karena Gus ya. Macam cewek. Yang dimaksud syuhra istifadah itu Sensitif. berita yang menyebar luas ya sehingga tidak ada yang mengingkari. Kalau dalam hal nasab sehingga ulama ahli nasab itu tidak mengingkari gitu. Dari Muji Meteor. Illa ayas buta mayu khalifuhu, artinya kan diijiu ya Meteor. Bisa RT-nya illa ma yukhalifu kayak itu. Ya kalau kutubun nasabah kan itu kan harus apa ya? Punya itu kan harus ya jamak gitu loh. Apa pakai Lah, pakai jamak dari Pak. Itu jelas emak. Itu kan Emak itu terserah Pak. Mau emak diisi itu apa. isi. Mau jamak, mau Aduh, lala. mukan sanai terserah. Dari mereka nak. Yang namanya emak. Seperti Iya kan Gus. Mau usul kan Gus ya. Aduh ya Allah ya Rabb ya Karim. coba Engkau nginum aing dulu Meteor. Kerja kok Meteor. itu loh, coba itu dipahami ibarat tuh Pak dari awal sampai bakut sampai kutum itu loh, nanti ketemu semua nanti jenengan itu loh, Yang memang kebetulan saya dipahami satu-satu, atau kalau mau jenengan dimaknai jadi maknai satu-satu sehingga ketemu nanti itu. Saya tidak pegang kitabnya, terus terang saja. Saya potongan-potongan. Nanti kalau sudah pegang kitab bukunya, Nah, meskipun potongan itu kan enak Pak ya, yang terpenting poinnya kena gitu loh, tidak perlu megang kitab, yang penting poinnya kena. Kita kan harus tahqiqul masalahnya kan itu kan sudah ada. Jadi baru itu disesuaikan dengan tahqiqul masalahnya. Tidak perlu kita bawa kitab, meskipun ada kitab 20 juz dibawa semua kitabnya, ada seperti itu. iya iya. Begini loh ya. Tadi sampean itu mereferensikan kepada kami kitab Jawabul Jalil karya daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya tracking Pak di arsip ORG keluar Pak. Lah kok sampean yang mereferensikan itu nggak pegang kitabnya itu gimana Pak gitu loh. Potongan. Ya maklum nggak bisa. Saya itu kan tinggalnya di desa, nggak iso trekking itu. Lah emang saya di mana? Saya di desa Pak. Coba Lama ada sepilkan internet setiap bisa lah, orang Pak itu, Bro. coba disepilkan gitu aja loh. Sekarang begini Pak, kalau alasan sampean tinggal di desa,
tracking itu kan tergantung internetnya kan. Sampean naik ke Komal TikTok ini Pak, kalau nggak stabil internetnya nggak bisa Pak. Berarti kalau sampean bisa stabil di sini, sampean itu tracking juga bisa di internet Pak, gitu loh. Mana caranya Gus? Iya, nanya lagi dia. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, la ilaha illallah. Tanya Gus Wafi, tahu deh Gus Wafi, tahu. Enggak, biar saya itu cerdas Gus. Kata Gus Hasan tadi biar saya itu cerdas. Bukan bicara masalah cerdas. Kalau internetnya bagus, pasti stabil. Kalau nggak bagus, pasti acak-acakan. Sudah, Meteor, coba kamu tanggapi gimana itu Meteor? Kira-kira. Kalau sudah Pak, Ya, Gus saya Hasan, kan, saya kan dari awal kan harus sudah suruh minum. jelaskan Gus. Ini kelas musohe Gus, gitu loh. Arya bener ruang basul masail kek. Basul masail nggak bener nggak ria kek, mentangi begetap disuruh keluar kek, kan deh ya. Allah. Ini kan sudah menyalahi itu Pak istifadahnya Pak. Soko istifadahnya kan bisa dipakai illa ayyuholif. Ketika sudah menyalahi kan sudah tidak bisa dipakai soko istifadahnya loh Pak. Jangan dipaksa lagi. Itu loh Pak. Gitu. Ya sih. Itu kan metode. Ya. Salah satunya pakai surah istifadah. Ya kan seperti itu. Ketika menyalahi. Besok lagi lah kalau gitu. Padahal kan jelas itu ya. Pak innan nasabah krono satuhuni nasab mimma iku setengah saking perkoro. Nah, perkara itu fawaid gitu loh. Terisbat bil istifadoti iku tetap kelawan suhro istifadah. Illa nging ayes buta yento ono opo isbat. Apa yang to ono yasbuta yang to ono opo isbat ma barang ma opo barang yukhalifuhu kang nyelisihi opo ma barang apa namanya opo isbat hu ing ma barang kan gitu. Nah, ketika ada perselisihan, ketika di situ sudah ada perselisihan, maka surah istifadah kan sudah tidak bisa dipakai. Itu lupa. Kenapa? Karena syaratnya surah istifadah itu alla yakuna laha yento ono laha iku tetap kedua surah istifadah ya kan opo ma barang gitu loh yu'ariduha kang bertentangan gitu loh opo surah istifadah min ruk'atin qat'iyatin dilalah saking catetane ulama nasab kang qat'i dilalahe gitu loh. Jadi kalau menyelisihi catatan ulama nasab yang terdahulu maka surah istifadahnya batal Pak. Nah, tuh. Setuju. Kan pendapat Gus Hasan. Jawab lagi Dan. Jadi Bantah lagi. Itu kan pendapat jangan Gus dipaksa Hasan. lagi gitu loh. Pakai surah istifadah itu jangan dipaksa lagi. Surah istifadah bisa dipakai ketika tidak ada yukholif. Ketika sudah ada kholif, ya batal sendiri surah istifadah itu. Itu kan pendapat Gus Hasan, pendapat Gus Meteor. Oh, bukan itu. Kalau